Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Semoga setiap detik yang kita habiskan bersama menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah. Semoga Allah lapangkan hati kita untuk menerima nasihat, dan jadikan pertemuan ini sebagai sebab turunnya rahmat dan berkah dalam hidup kita. Sholawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya dari kegelapan, sang guru umat yang tak pernah lelah mengajarkan umatnya tentang ampunan dan kasih sayang Allah. Sahabat cahaya guru dimanapun berada, izinkan saya mendoakan semoga Allah berikan Anda semua kesehatan yang paripurna, usia yang panjang dalam ketaatan, rezeki yang luas dan berkah, serta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Hari ini, mari kita bahas satu kalimat pendek yang ringan di lisan, tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini bisa dibaca setelah salat, saat hujan turun, ketika sedih, saat gembira, bahkan dalam setiap waktu. Kalimat ini adalah istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar adalah permohonan ampun seorang hamba kepada Tuhannya. Sebuah pengakuan dosa, bentuk ketundukan, sekaligus tanda bahwa kita butuh Allah dalam hidup ini. Banyak orang menganggap istighfar hanyalah penghapus dosa, padahal lebih dari itu, istighfar adalah kunci pembuka segala pintu kebaikan. Sahabat cahaya guru, Allah sendiri telah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Nuh ayat 10-12, bagaimana dahsyatnya kekuatan istighfar. Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu." Quran Surat Nuh 10-12. Perhatikan sahabat, ada 4 bentuk karunia luar biasa dari Allah bagi orang yang beristighfar. Turunnya hujan, lambang keberkahan dan rezeki dari langit. Diperbanyak harta, rezeki duniawi yang mencukupi. Dikaruniai keturunan yang baik, anak-anak saleh dan salehah. Diberikan kehidupan yang subur dan penuh keberkahan, digambarkan dengan kebun dan sungai. Bayangkan, hanya dengan satu kalimat, kehidupan dunia kita bisa berubah total. Salah satu bacaan istighfar yang diajarkan dan dianjurkan oleh para ulama adalah Astagfirullahal Adzim, Allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Sahabat cahaya guru, amalan ini sangat mudah diamalkan setiap hari. Anda bisa membacanya sekali saja seusai salat, atau saat hujan turun. Tapi jika mampu, bacalah sebanyak 100 kali setiap harinya. Para ulama bahkan menjadikan istighfar sebagai amalan utama, ada yang membaca 1000 kali, bahkan 5000 kali dalam sehari. Apa saja manfaat dari istighfar ini? 1. Dibukakan pintu rezeki. Tak sedikit orang mengeluh rezeki terasa sempit, pekerjaan tidak kunjung lancar, usaha seret. Namun jarang yang menyadari bahwa mungkin kunci rezekinya ada dalam lisan yang tak terbiasa beristighfar. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang banyak membaca istighfar, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak diduga-duga. 2. Dihapuskan dosa-dosa. Istighfar adalah sapu pembersih hati. Sebanyak apapun dosa kita,
Allah siap mengampuni jika kita tulus memohon ampun. Bahkan jika dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah tetap Maha Pengampun. Inilah rahmat yang luas dari Allah, yang tak pernah menutup pintu ampunan bagi hambanya. 3. Dimudahkan segala urusan. Dalam hadits lain disebutkan bahwa barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesedihan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Maka tidak berlebihan jika kita katakan bahwa istighfar adalah kunci hidup bahagia. Ia menjadi penenang hati saat gelisah, menjadi obat saat kita terluka oleh dosa, dan menjadi tangga naik menuju keberkahan hidup. Waktu-waktu terbaik membaca istighfar, setelah salat fardu, saat hujan turun, karena hujan adalah momen terkabulnya doa. Sepertiga malam terakhir, saat Allah turun ke langit dunia. Setiap kali selesai melakukan kesalahan. Dan kapanpun hati terasa jauh dari Allah. Sahabat Cahaya Guru, mari kita jadikan istighfar ini sebagai zikir harian. Bacalah dengan penuh kesadaran, bukan sekadar rutinitas bibir. Hubungkan hatimu, bayangkan dosa-dosamu, dan hadirkan rasa malu kepada Allah. Insya Allah, perlahan hidup kita akan berubah. Yang berat menjadi ringan, yang rumit menjadi mudah, yang gelisah menjadi tenang. Sahabat Cahaya Guru, marilah kita sama-sama memohon ampun kepada Allah. Kita tidak tahu kapan ajal datang, dan kita tidak tahu berapa banyak dosa yang telah kita perbuat. Tapi kita yakin, rahmat Allah lebih luas dari lautan, dan pengampunannya melebihi murkanya. Mari kita ulang kembali bacaan istighfar yang bisa kita amalkan setiap hari. Astagfirullahal-adzim, allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah setelah salat, saat hujan turun, atau kapan saja. Jadikan ia kebiasaan, jadikan ia nafas hati. Semoga Allah mengampuni dosa kita, melapangkan rezeki kita, memperbaiki keluarga kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu kembali kepadanya. Amin ya Robbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Insya Allah, setiap orang yang mengamalkannya juga akan menjadi ladang pahala jariah untuk Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Cahaya Guru.